Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya karena nikmat Allah semata kita masih bisa beraktivitas, masih diberi kesempatan untuk beramal. Pada kesempatan kali ini sedikit sharing ya, berbagi. Pada kesempatan 3 hari yang lalu, hari Jumat, saya diamanai untuk berbagi dengan santri baru MAMTS Al-Fatah Maus ini kaitannya dengan mondok pesantren. Di acara masa orientasi siswa baru MOS, santri baru, saya diamanati untuk sharing, berbagi dengan mereka kaitannya dengan apa sih untungnya atau keberuntungan belajar di pesantren. Nah, tentu ya saya secara pribadi pernah mondok di Al-Fatah juga dulu 6 tahun. Kemudian pernah juga di Meranggen, nggak lama sih, 6 bulan lah kira-kira. Ya, kalau secara teori yang tertulis seperti nanti kami sampaikan, ya adalah insya Allah beberapa yang kami rasakan keberuntungan belajar di pesantren. Teman-teman yang pernah mondok bisa muhasabah berapa persen apa yang dulu kita dapatkan. Tentu banyak hal kebaikan. Kemudian kepada anak-anakku, adik-adikku yang hari ini sedang mondok pesantren, tentu harus berupaya maksimal. Keuntungan-keuntungan yang di pesantren harus didapatkan. Bersyukurlah kepada orang tua yang dengan sungguh-sungguh memberikan kesempatan belajar kepada anaknya di pondok pesantren. Yakinlah bahwa tidak akan sia-sia setiap yang dikeluarkan dari hartanya, dari keringatnya, doanya, sungguh-sungguhnya insya Allah akan memberikan kebaikan fid dunya wal akhirah insya Allah. Nah, kemarin waktu kami berbagi dengan santri baru, kami awali dengan tayangan video ini. Jadi video menurut saya ajakan bagus. Ini dari pondok pesantren apa namanya. Nah, ini ada ajakan untuk mondok nih melalui lagu-lagu yang bagus yang bisa kita simak nih. Jiwa happy santri. Jadi anak tuh jangan banyak bersedih, jangan ngelawan orang tua. Jiwa harusnya kita bisa jadi mandiri, bahagiain ayah bunda. Kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren, jadi santri alim gaya tetep beken. Oh yeah, yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan teri berasa makan oka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan, nahan perih dan cobaan. Di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran, Siti Fatimah Zulfa itu harus dilupakan. Lebih baik kita berpikir untuk masa depan, demi meraih cita-cita dan impian. Mondok di mondok, ayo ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok, Allah lebih suka
suka pemuda yang soleh. Mondok ya mondok, ayo ayo mondok. Mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah lebih suka pemuda yang soleh. Oh, yeah. Bagus, bagus, bagus. Ya, ini ajakan untuk mondok. Insya Allah banyak kebaikan, banyak keuntungan yang akan didapatkan sebagaimana pesan dari lagu tadi. Udah, ini juga ada nih, ini ajakan mondok juga nih, bagus nih. Ini sudah viral. Siapa takut mondok? 9 keutamaan menjadi santri. Pertama, ayah dan ibu akan tenang mencari nafkah. Masya Allah. Kedua, terjaganya salat 5 waktu berjamaah di masjid. Mantap. Yang ketiga, santri selalu mengaji dan menghafal Al-Quran. Subhanallah. Yang keempat, santri sering menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Yang kelima, santri mendapatkan ilmu agama yang lebih banyak. Masya Allah. Keenam, santri terbebas dari pergaulan bebas. Mantap. Ketujuh, santri terbiasa hidup mandiri, disiplin, dan sederhana. 8. Santri sering dikirimi uang jajan. Wah, ini mantap. Masya Allah. Semoga jadi yang soleh. Nah, itu udah video yang kami tampilkan kemarin. Ya, mudah-mudahan bisa mengajak, menguatkan, mengingatkan kembali bahwa begitulah mondok, banyak keuntungan, banyak kebaikan yang akan didapatkan insya Allah. Nah, kemudian materi yang kami sampaikan ini kemarin nih. Yang pertama pertama keuntungan ketika kita mondok pesantren itu dalam rangka untuk mengukir agama sejak kecil. Agama ini harus ditanamkan, diukir sejak sedini mungkin. Ya, sejak anak-anak di rumah sudah insya Allah. Tapi untuk lebih kuat lagi, tambah mondok. Nanti secara akidah akan semakin kuat. Sehingga namanya dari kecil, insya Allah nanti akan terus menjadi yang semakin terpatri, semakin kuat. Jadi jangan nunggu diajari agama, dikenalkan dengan agama. Nantilah kalau sudah punya istri misalnya. Nanti kalau udah mau meninggal, udah telat itu. Harus sejak ini mungkin. Makanya diantaranya dengan mondok pesantren. Dalam rangka untuk menimba ilmu semakin kuat, untuk mengukir agama. Nah, ini nih untuk yang kedua tadi. Kalau Imam Malik mengingatkan bahwa bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangimu. Itulah mondok pesantren. Jadi untuk menggali ilmu, mengukir agama. Jadi jangan nunggu, wah nanti kan pinter sendiri. Enggak, namanya proses ilmu itu butuh proses. Yang pertama, jadi semoga anak-anak yang mondok ini akan tercapai punya agama yang kuat karena sudah terpatri sejak kecil. Kemudian yang kedua, nah tadi nih berbicara tentang ilmu. Kalau di pondok pesantren ini kelebihan dan keuntungan yang akan dapatkan adalah akan lebih banyak belajar ilmu agama. Di luar banyak, ya bolehlah untuk usia-usia tertentu, anak-anak usia SMP, SMA ini masih ya sesuai siapa yang mengatur, siapa yang mengarahkan. Jadi sebenarnya ya kesempatan belajar ilmu agama sekarang mudah, buka YouTube. Tapi kan anak-anak usia segitu tuh harus perlu banyak diarahkan. Nah, kalau udah mondok pesantren itu akan diatur kapan belajar Al-Quran, kapan belajar hadis, kapan waktunya akidah. Dalam sehari itu dalam satu pekan akan dibagi. Akan banyak ilmu yang didapatkan khususnya ilmu agama kalau di pondok pesantren. Seperti ilmu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, nahwu, shorof, dan seterusnya. Masih banyak ilmu lainnya. Dan ini insya Allah akan nanti menjadi bekal yang kuat. Orang itu ketika ilmunya cukup, itu akan lebih tenang hidupnya. Apalagi ilmu Al-Quran, punya hafalan, mudah untuk berzikir, mati lampu bisa ndarus, dalam perjalanan bisa ndarus tanpa harus megang mushaf. Dan bisa mengamalkan tentunya, karena bukan sekedar menghafal, tapi digali isinya. Hadisnya juga, akidahnya hebat, kuat, akhlaknya dengan sesama bagus, dengan berakhlak dengan orang tua, dengan masyarakat, sama teman. Fikih, orang yang ilmu fikihnya ada, dia paham tentang ilmu fikih, akan lebih bijak dia bersikap dalam kehidupan masyarakat.
Ya karena ketika dihadapkan dengan hal yang beda, memang begitu kok fikih gitu kan. Imam madzhab aja nggak cuma satu gitu kan, itu kan. Nah, orang semakin luas ilmu fikihnya, itu akan semakin bijaksana dalam bersikap di masyarakat. Bisa baca kitab karena pernah berbekal ilmu nahwu dan saraf. Dan masih banyak ilmu lainnya. Insya Allah akan semakin kuat secara keilmuan dan dia akan mantap dalam beramal. Kemudian berikutnya, nah ini keuntungan berikutnya ketika belajar di pondok pesantren itu belajar hidup sederhana. Nah, setelah santri keluar dari pesantren, tidak hanya paham tentang ilmu agama yang begitu banyak, tapi juga kesederhanaan. Karena ini akan dilatih dalam keseharian. Sederhana dalam hal bersikap, kemudian makan, kemudian berpakaian. Ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam pesantren. Dan insya Allah nanti akan ketika lulus menjadi orang yang hebat pun akan sederhana. Jadi orang kaya biar sederhana. Jadi tidak harus mewah-mewah. Kaya boleh nggak? Boleh. Tapi ketika kita meneladani bagaimana Rasul dan para sahabat itu, bagaimana mereka bersikap sederhana. Tidak sebaliknya. Belum punya apa-apa sudah mewah-mewah. Itu kan sangat bertentangan dengan ajaran syariat. Nah, nanti dari pesan ini kita akan diajari hidup sederhana. Kemudian banyak mempunyai teman. Wah, ini mesti ini menyenangkan nih. Namanya di pondok. Wah, banyak cerita dengan si Fulan, dengan si Anu, dengan teman yang dari Jawa Barat, teman yang dari Jambi, teman dari Kalimantan. Ini masih dalam satu negara kita Indonesia, berbagai macam daerah. Akan menjadi kenangan tersendiri, subhanallah. Dan namanya punya teman di pesantren itu akan ikatannya lebih kuat. Bawa lulus sudah itu akan terus terikat. Ya mungkin banyaklah di luar sana juga yang nggak mondok tapi terikat. Saya membuktikan. Jadi sesekali misalnya akan ada keperluan misalnya pergi ke Jogja. Ya, wah ini cuma semalam nanggung ini. Numpang aja lah di rumah teman gitu. Tapi nggak ada teman sana. Oh coba nyari informasi mungkin ada alumni di sana itu. Oh ternyata ada. Wah itu bisa. Yang tadinya nggak kenal misalnya kayak alumni dari Al-Fatah Muhajirun itu ketemu di sana. Yang tadinya nggak kenal tapi sama-sama pernah mondok di Al-Fatah itu jadi ikatan. Itu padahal beda, bukan di Maos gitu. Ini contoh saja. Itu tuh teman-teman yang lain banyak membuktikan lah. Apalagi kita juga ada saling kerjasama. Yang kakak kelas sudah pada kuliah, gimana nih adik-adik kelas mau kuliah, tempat di mana dibimbing itu karena kita sama-sama pernah satu pondok pesantren misalnya. Ini akan menjadi ikatan pertemanan bukan hanya saat sedang mondok tapi sampai lulus pun masih ada ikatan. Kemudian berikutnya keuntungannya akan jadi mandiri, akan dilajari kemandirian. Nah, rumah ini nggak pernah, umpamanya pernah ya sekali kalau lagi mau gitu kan. Nyapu apalagi itu. Nah, ini kalau udah mondok pokoknya belajar nyuci baju sendiri, peduli kebersihan itu sendiri. Mau mandi gak mandi itu, mandi saya sampaikan, loh ini mandi nggak ada nyuruh-nyuruh kayak itu. Beda kalau di rumah mungkin ibunya nyuruh mandi ya kalau di pondok enggak. Semuanya kembali ke kita, kebersihan lemari, kebersihan badan kita, peduli kepada kesehatan, apa yang kita makan. Kebanyak misalnya mie mungkin ya contoh lah paling mudah makan mie. Itu akan diatur lu sendiri berapa hari sekali harus makan mie, sehat apa enggak misalnya. Kalau toh sehat ya dibatasi. Itu kita sendiri, bukan karena keinginan kemudian semau kita, akan kembali ke kita. Makanya kita akan diajari mandiri termasuk dalam hal apa saja, kebersihan, makanan, aktivitas lainnya. Sekolah juga begitu. Kita akan dilatih untuk percaya bahwa kita bisa melakukan karena kita punya potensi. Jadi kalau apalagi kita manusia, tidak selamanya kita akan bersama, ada kalanya kita akan berpisah. Kalau kita jadi anak kemudian bersandar selalu ke orang tua, memang sampai kapan gitu. Makanya sejak dini, sejak kecil kita udah dilatih mandiri. Karena kita pada dasarnya memang harus bisa sendiri. Di antaranya ini akan diajari di pesantren. Kemudian berikutnya, nah ini keuntungannya, rasa percaya diri terbangun. Ini kalau udah mondok pesantren, mungkin ada yang punya latar belakang atau kepribadian pemalu, nggak berani tampil, nanti akan dilatih perlahan. Namanya di pondok pesantren itu akan ada kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk membangkitkan kepercayaan diri.
misalnya ada kegiatan berceramah bergantian, kemudian memimpin bahasa, menjadi amir amal soleh, ini akan terus berganti, akan terus ini dalam rangka untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yang tadinya pemalu bisa, oh itu baik kok, ayo tampilkan, kayak gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka untuk membangkitkan percaya diri akan terus ada. Nah, kemudian berikutnya adalah tentu belajar tentang kehidupan. Namanya di pesantren itu 24 jam kita ngatur sendiri, tentu dengan teman-teman yang ada. Kita akan dihadapkan dengan situasi yang kadang-kadang belajar juga lelah gitu kan. Tapi disitulah kita akan diajari tetap bersyukur. Bagaimana tidak semua orang punya kesempatan belajar seperti kalian misalnya. Akan lelah, tapi ya inilah lelah yang kemudian lillah, yang kalau hari ini tidak dihadapi dengan sungguh-sungguh hanya akan ada penyesalan yang akan datang. Nah, ini akan dihayati, kemudian sampai kepada bersyukur orang tua masih memberikan kesempatan. Ini juga tidak semua dari kita punya kesempatan seperti kalian, sehingga akan banyak bersyukur, akan banyak kebaktian insya Allah kepada orang tua. Kemudian berikutnya belajar peduli terhadap yang lainnya. Yang namanya hidup bersama satu asrama di pondok pesantren, siapa lagi kalau bukan teman yang peduli. Makanya kalau ada teman yang sakit, ya minimalnya nanya kabar, kemudian nyariin obat, kemudian membantu apa yang bisa. Ini adalah akan tumbuh ketika di pondok pesantren, akan diajari seperti itu. Dan memang akan tanpa teori yang disampaikan pun, ketika hal itu dihadapi, insya Allah akan sendirinya tumbuh empati, peduli dengan sesama. Ini yang akan menjadi bekal nanti setelah lulus pun, namanya hidup di masyarakat, berkeluarga di masyarakat, dibutuhkan sikap peduli. Dan inilah diantaranya akan mulai tumbuh diajari ketika tidak di pesan itu juga akan diajari hal seperti ini. Kemudian berikutnya adalah, nah ini menguasai bahasa asing lebih dari satu. Biasanya ya namanya di pondok pesantren itu ada ya umumnya bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini akan bermanfaat sekali ketika kita, ya terutama kita orang Islam, ya dalam memahami ilmu, ya memang sumbernya dari bahasa Arab, Quran, hadis, kemudian tafsir, itu kita juga harus belajar bahasa Arab. Di samping itu memang akan bermanfaat ketika nanti, ya namanya hari ini kan sudah mudah sekali global, sudah globalisasi ya, jadi kita namanya interaksi dengan orang-orang yang bukan hanya orang Indonesia, bagaimana dengan orang Arab, dengan orang-orang Eropa. Makanya kalau nanti punya bekal bahasa, paling tidak nanti kalau ada yang kuliah lanjut di Timur Tengah sudah punya bekal bahasa, ada yang kuliah di tempat yang berbahasa Inggris bisa menyesuaikan, setidaknya sudah punya bekal untuk itu. Nah ini diantaranya, tentu masih banyak manfaat lainnya yang akan didapatkan. Silakan nanti bisa saling melengkapi, bahwa yang pasti tidak akan pernah menyesal. Jika kalau ternyata kita muhasabah, saya belum mendapatkan itu padahal sudah lulus ya misalnya, ya kita perlu memperbaiki diri hari ini, dan ya punya cita-cita bahwa kalau bukan saya, generasi setelah saya, mungkin anak saya, anak kita, cucu kita akan lebih baik daripada kita atau saya hari ini. Nah itu yang dapat saya sampaikan, sedikit sharing terkait dengan materi yang kami sampaikan pada acara MOS kemarin, anak-anak Al-Fatah. Barakallahu li walakum, semoga kita semuanya sukses di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.